Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran, juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai diagnosis mental disorder dengan protiji. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Intara Soyani Tias dengan NPM 2176016. Kemudian ada teman saya yaitu Nadifa Putri Nurhaida dengan NPM 2176022. Kemudian Syifa Yudhistina Kolbina Insani dengan NPM 2176024 dan Ajeng Alia Kartikasari dengan NPM 2176056. Kemudian untuk memanfaatkan waktu, selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai instalasi protiji dan pengenalan lingkungan kerja oleh saudari Nadifa Putri Nurhaida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai instalasi protiji serta pengenalan lingkungan kerja. Nah, untuk yang pertama, cara instalasi, kita akan masuk ke website official Protiji pada browser untuk mengunduh aplikasi Protiji. Nah, kita langsung saja. Nah, langsung saja bisa klik Protiji. Kemudian kita akan masuk ke website resminya, officialnya, yaitu https://protiji.stanford.edu. Kita masuk. Nah, dari sini, ini merupakan halaman utama dari Protiji. Kita tinggal klik untuk download now. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan mengenai kebutuhan yang kita perlukan. Apakah kita akan menggunakan dalam versi web ataupun dalam aplikasi desktop. Selanjutnya, setelah ditentukan, kita langsung saja download. Nah, kemudian untuk hasil download tersebut akan berbentuk file tar seperti ini. Nah, selanjutnya kita ekstrak terlebih dahulu folder tersebut. Nah, setelah diekstrak, di dalamnya terdapat aplikasi Protiji. Di sini kita tidak perlu melakukan proses instalasi, kita hanya tinggal langsung membukanya saja. Nah, untuk tampilan berandanya seperti ini. Di sini terdapat beberapa tab. Yang pertama ada Active Ontology, kemudian Entities, Individual by Class, kemudian DL Query. Yang pertama kita membahas mengenai Active Ontology. Pada tab ini menyediakan informasi tentang ontologi yang sedang aktif, termasuk metadata seperti IRI, ontologi version IRI, kemudian ontologi yang diimport. Kemudian pada tab Entities, di sini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengelola entitas seperti di sini ada class, object properties, data properties, anotasi properties, data types, dan individual. Nah, untuk membuat ontologi yang baru, kita bisa di class, kemudian bisa diklik ini, dan kita bisa memasukkan nama ontologinya di sini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian individual by class. Nah, di sini ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat, mengelola, dan mengorganisir individu berdasarkan kelasnya dalam ontologi. Yang terakhir di sini ada tab DL Query. Nah, tab DL Query ini digunakan untuk menulis dan menjalankan query logika deskriptif terhadap ontologi. Query ini memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi spesifik dari ontologi berdasarkan kondisi yang ditentukan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada saudari Nadifa yang sudah memaparkan materi. Kemudian pemaparan materi selanjutnya mengenai deskripsi persoalan dan penyelesaian studi kasus yang akan dipaparkan oleh saudari Sipa. Kepada saudari Sipa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai deskripsi persoalan dan penyelesaian studi kasus. Mental disorder adalah kondisi medis yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang.
Mental disorder dapat menyebabkan tekanan dan gangguan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari seseorang, seperti kesulitan untuk bekerja, menjaga hubungan, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Kecemasan, gangguan mood seperti depresi atau gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan makan adalah beberapa gangguan mental yang paling umum. Solusi untuk kasus ini adalah menggunakan protesi untuk mendukung diagnosa mental disorder berdasarkan gejala. Protesi, platform pengembangan ontologi yang populer, menawarkan lingkungan yang fleksibel dan dapat diperluas untuk membangun, memvisualisasikan, dan mengelola aplikasi berbasis pengetahuan. Next. Untuk mengatasi gangguan mental dengan penalaran diagnosa menggunakan protesi dapat memanfaatkan ontologi untuk mewakili berbagai gejala dan kondisi yang terkait dengan gangguan mental. Dengan membuat basis pengetahuan yang mencakup informasi tentang gejala, faktor risiko, dan kriteria diagnosis gangguan mental, protesi dapat menggunakan kemampuan penalaran diagnosisnya untuk membuat diagnosa potensial berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Metode seperti ini dapat membantu menemukan dan menangani gangguan kesehatan mental. Hal ini juga dapat membantu dalam pembuatan rencana perawatan yang disesuaikan dengan gangguan mental. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya mengenai penerapan kasus menggunakan tools yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Komponen-komponen ontologi yang digunakan, yang pertama adalah class, yang kedua adalah object properties, yang ketiga adalah data properties, yang keempat adalah annotation properties, dan yang kelima adalah individuals. Kemudian, studi kasusnya diagnosis mental disorder. Di sini contoh mental disordernya adalah anxiety dan mempunyai gejala seperti kesulitan berkonsentrasi, merasa mudah tersinggung, gelisah, panik, dan berdebar-debar. Kemudian untuk mental disorder depression memiliki gejala konsentrasi buruk, keputusasaan, ada keinginan untuk bunuh diri, dan gangguan tidur. Kemudian untuk bipolar mempunyai gejala perasaan yang mudah sedih, mudah tersinggung, hampa, euforia, dan peningkatan energi. Kemudian untuk mental disorder PTSD mempunyai gejala kenangan yang mengganggu, kemudian kilas balik dan mimpi buruk. Kemudian untuk skizofrenia mempunyai gejala delusi, halusinasi, dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pendemonstrasian aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui protegi. Nah, jadi untuk membuat sebuah ontologi, di sini terdapat sebuah overview dari ontologinya tersendiri terlebih dahulu, di mana ada link dan terdapat metrik yang menghitung banyaknya aksiom, logika aksiom, dan sebagainya. Nah, di sini untuk memulai membuat sebuah ontologi, dibuat terlebih dahulu sebuah kelas. Di dalam kelasnya itu, terdapat 3 kelas. Yang pertama mental disorder, person, symptom. Untuk subkelas dari mental disorder terdapat beberapa mental disorder yaitu anxiety, bipolar, depression, PTSD, dan schizophrenia. Dan untuk person di sini terdapat dokter, yang terdapat psikiatris dan psikolog, dan untuk pasiennya merupakan pasien-pasien dari mental disorder. Dan untuk simptomnya terdapat anxiety symptom, bipolar symptom, depression symptom, PTSD symptom, dan schizophrenia symptom. Selanjutnya ada object properties. Objek properties ini akan menghubungkan sebuah individual yang merupakan insan dari kelas yang kita sebut sebelumnya. Di sini contohnya terdapat diagnose by, lalu ada diagnosis, lalu ada has indication, has mental disorder, has symptom, dan indication of.
Untuk objek properti diagnosis by, di sini bisa kita lihat deskripsinya. Jika pasien didiagnosa oleh dokter. Dan untuk objek properti diagnosis ini bisa kita baca menjadi dokter mendiagnosis pasien. Begitu pula yang lainnya. Selanjutnya data properties. Data properties ini merupakan data dari si instance kelasnya tersebut. Di sini terdapat dokter ID, patient ID, first name, dan last name. First name dan last name ini akan digunakan oleh kelas person. Jadi dokter maupun pasien akan menggunakannya. Untuk data type-nya, di sini semuanya menggunakan string. Selanjutnya ada data types, lalu annotation properties. Dalam annotation properties ini ditambahkan di atasnya is rule enabled. Lalu selanjutnya individuals. Individuals ini merupakan instance dari kelas-kelas yang kita buat sebelumnya. Misalnya di sini terdapat anxiety disorder yang merupakan kelas dari anxiety. Nah, di sini untuk disorder-disordernya kita tambahkan knowledge di bagian property assertion menggunakan objek property as indication, misalnya panik, trouble concentrating, feeling irritable, sweating, restless. Dan untuk bipolar, di sini kita tambahkan pengetahuannya empty, feeling sad, euphoria, anxiety, irritable, dan begitupun dengan mental disorder lainnya. Nah, untuk simptom-simptomnya ini kita buat juga individualnya seperti ini. Ada delusi, changes weight, empty, disrupted sleep, disorganized thinking, euphoria, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat untuk individual pasien dan individual psikiatris dan psikologisnya. Misalnya di sini terdapat psikiatris One dengan data properti Hikaru Sudo dengan Dr. ID PT01 dan dapat psikologis yang bernama Soko Ieri dengan Dr. ID-nya PS01. Nah, untuk pasiennya di sini kita akan memberikan beberapa simptom menggunakan objek properti khas simptom. Ada flashback, nightmares, intrusive memories. Nah, di sini kita akan berhentikan dulu dasarnya. Nah, di sini terdapat property assertion di pasiennya itu terdapat objek properti psikiatris yang akan mendiagnosanya. Di pasien satu dan lainnya juga sama. Nah, di sini untuk visualisasi dari antologi yang kita buat bisa kita lihat seperti ini dan untuk bentuknya sendiri bisa kita ubah-ubah. Nah, berikutnya di SWRL tab di sini terdapat beberapa rules untuk mendiagnosis mental disorder. Ada anxiety diagnose, bipolar diagnose, depression diagnose, PTSD diagnose, dan skizofrenia diagnose. Dalam rule ini, kita terapkan rule untuk mengetahui bahwa seseorang tersebut merupakan pasien anxiety diagnose dengan menerapkan simptom-simptom tersebut. Lalu di sini di individual class kita bisa lakukan reasoning untuk mendiagnosis apakah pasien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini memiliki mental disorder apa dengan cara menggagas listener lalu start listener menggunakan listener Hermit. Nah, setelah dilakukan listener didapatkan jika pasien satu ini memiliki mental disorder PTSD, lalu pasien 2 memiliki anxiety disorder, pasien 3 memiliki depression disorder, pasien 4 memiliki bipolar disorder, pasien 5 memiliki PTSD disorder, dan pasien 7 juga PTSD disorder. Nah, untuk individual di psikiatris, ini bisa kita lihat jika psikiatris bernama Hikaru ini telah mendiagnosis pasien nomor 1, 4, dan 3. Dan untuk psikologis One yang bernama Soko Ieri ini telah mendiagnosis pasien 7, 5, dan 2. Selanjutnya, untuk mengambil
hasil ontologi yang telah kita buat. Di sini kita menggunakan SparkQL. Contohnya di sini kita akan menggunakan select where GIAC PTSD patient untuk mengetahui pasien-pasien yang memiliki mental disorder PTSD. Nah, di sini bisa kita lihat jika pasien 175 ini memiliki mental disorder PTSD. Selanjutnya kita juga akan mencoba untuk SparkQL yang lainnya. Nah, di sini kita mencoba mencari simptom-simptom jika seseorang memiliki mental disorder PTSD. Didapatkan simptomnya ternyata nightmares, flashback, dan intrusive memories. Untuk percobaan terakhir, di sini kita mencoba mencari pasien PTSD dan didapatkan pasien 175 merupakan pasien PTSD. Sekian yang saya dapatkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng yang sudah melakukan pendemoan aplikasi. Sekian materi dan demo aplikasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.